Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang keamanan komputer secara fisik. Berikut anggota dari kelompok 3 yaitu Ahmadi, saya sendiri, kemudian Aji Abdul Mukti, Ana Istifaroh, dan M Zainul Mufti. Oke, masuk ke pembahasan. Sistem keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Dalam keamanan sistem komputer, yang perlu kita lakukan adalah untuk mempersulit orang lain mengganggu sistem yang kita pakai. Baik kita menggunakan komputer yang sifatnya sendiri, jaringan lokal maupun jaringan global. Harus dipastikan sistem bisa berjalan dengan baik dan kondusif. Selain itu, program aplikasinya masih bisa dipakai tanpa ada masalah. Kemudian di slide selanjutnya, hal yang menjadikan kejahatan komputer terus terjadi dan cenderung meningkat. Yang pertama yaitu meningkatnya pengguna komputer dan internet. Kemudian banyaknya software yang pada awalnya digunakan untuk melakukan audit sebuah sistem dengan cara mencari kelemahan dan celah yang mungkin disalahgunakan untuk melakukan scanning sistem orang lain. Kemudian banyaknya banyaknya software yang digunakan untuk melakukan penyusupan yang tersedia di internet yang bisa di-download secara gratis. Kemudian meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet, desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani sementara SDM terbatas. Selanjutnya, kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. Semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN mereka ke internet. Meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan internet. Banyaknya software yang mempunyai kelemahan atau bugs biasanya kayak gitu ya. Slide berikutnya yaitu macam-macam keamanan sistem. Keamanan eksternal atau external security, kemudian keamanan interface pemakai, user interface security. Yang ketiga, keamanan internal atau internal security. Yang ini kemudian yang slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu selanjutnya ada jenis serangan keamanan. Kejahatan komputer adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai media. Jenis kejahatan atau serangan yang biasa terjadi dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama keamanan fisik. Nah, keamanan yang berhubungan dengan fisik seperti keamanan ruang server, peralatan penunjang sistem terdistribusi, dan media pendukung infrastruktur jaringan. Kemudian yang kedua itu ada keamanan yang berhubungan dengan manusia. Manusia merupakan salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Istilah yang sering digunakan adalah social engineering. Manusia sering dimanfaatkan oleh penjahat komputer untuk mengoreksi informasi tertentu dengan berpura-pura sebagai orang yang berhak mengakses informasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada keamanan yang berhubungan dengan data. Kelemahan program dalam menangani data sering digunakan penjahat komputer dengan cara mengirim virus atau trojan untuk memantau atau mencuri data pada komputer tersebut. Kemudian yang keempat, ada keamanan yang berhubungan dengan operasi. Nah, yang termasuk di sini adalah keamanan dalam prosedur pengoperasian sistem keamanan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data. Nah, dalam jaringan komputer, seorang pengguna dalam pertukaran informasi atau data harus memperhatikan keamanan data tersebut agar data tetap terjaga keamanan dan kerahasiaannya. Di antara ancaman keamanan data tersebut yaitu ada kebocoran atau leakage, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Kemudian yang kedua ada tampering,
yaitu pengubahan informasi yang tidak legal atau tanpa sepengetahuan dari pihak penerima. Kemudian yang ketiga ada perusakan atau vandalis, adalah gangguan dari sistem operasi tertentu di mana si perusak tidak mengharapkan keuntungan apapun dari perusakan tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu ada jenis ancaman komputer. Nah, memang salah satu serangan yang mungkin Anda paling takuti adalah virus. Namun perlu Anda ketahui, selain virus ada beberapa serangan atau ancaman yang juga perlu Anda waspadai, terutama dari internet. Ancaman atau serangan yang bisa terjadi terhadap komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada virus. Virus adalah suatu program yang dapat berkembang dengan menggandakan dirinya. Kemudian yang kedua itu ada email virus, yaitu tipe virus yang disisipkan di attachment email. Jika attachment email dibuka, maka akan menginfeksi komputer. Kemudian yang ketiga ada internet worms, yaitu sejenis program yang bisa mengcopy dan mengirim dirinya via jalur komunikasi jaringan internet. Kemudian yang keempat itu ada spam. Spam itu sejenis komersial email yang menjadi sampah email atau junk mail. Nah, kemudian yang kelima ada Trojan horse. Trojan horse itu suatu program tersembunyi dalam suatu aplikasi tertentu. Umumnya disembunyikan pada aplikasi tertentu seperti game software, update program, dan sebagainya. Kemudian yang keenam itu ada spyware. Spyware itu adalah suatu program dengan tujuan menyusupi iklan tertentu atau adware atau mengambil informasi penting di komputer pengguna. Nah, ketujuh itu ada serangan brute force. Serangan brute force itu adalah sebuah teknik serangan terhadap sebuah sistem keamanan komputer yang menggunakan percobaan terhadap semua kunci yang mungkin. Kemudian yang ke-8 ada sniffing, yaitu pembacaan data yang bukan tujuannya. Ini dikenal sebagai sniff. Program sniff yang digunakan adalah network monitor dari Distinct Corporation. Program ini merupakan versi trial yang berumur 10 hari. Kemudian yang ke-9 ada spoofing. Teknik spoofing adalah pemalsuan alamat IP attacker sehingga sasaran menganggap alamat IP attacker adalah alamat IP dari host di dalam network, bukan dari luar network. Misalnya attacker mempunyai IP address 66.25.xxx. Nah, ketika attacker melakukan serangan jenis ini, maka network yang diserang akan menganggap IP attacker adalah bagian dari networknya, misalnya 196.xx.xxx. Nah, kemudian yang 10 ada finger exploit. Awal penggunaan finger exploit adalah untuk sharing informasi di antara pengguna dalam sebuah jaringan. Namun seiring berkembangnya tingkat kejahatan dalam dunia komputer, banyak terjadi salah penggunaan dari tools ini, karena melalui tools ini sistem keamanan sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian yang ke-11 ada brute force. Brute force adalah salah satu metode dalam penjebolan keamanan yang menggunakan password. Nah, brute force adalah salah satu bagian dari password guessing. Hanya saja bedanya adalah waktu yang dipakai dalam brute force lebih singkat dari password guessing, karena metode brute force menggunakan beberapa tool cracking untuk mendapatkan password yang dicari. Kemudian yang ke-12 itu ada password cracking. Nah, password cracking adalah metode untuk melawan pelindungan password yang dienkripsi yang berada di dalam sistem. Nah, dengan anggapan bahwa attacker telah masuk dalam sistem, ia bisa saja mengubah kekuasaannya di dalam sistem dengan cara mengcrack password file menggunakan metode brute force dictionary attack, atau mencocokkan kata-kata yang berada di dalam kamus
dengan kata-kata yang dienskripsi dalam file password. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh teman saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu ada di sisi lingkungan, yaitu cuaca. Terdapat kelembapan udara, kadar air udara. Udara yang lembab dapat menyebabkan tumbuhan jamur, lumut, dan ganggang biru. Penanggulannya, gunakan AC untuk ruang kerja atau gunakan silica gel untuk tempat penyimpanan. Selanjutnya, angin udara yang bergerak dapat membawa debu, materi-materi kecil, membuat kabel komunikasi bergetar sehingga mengganggu pengiriman data. Penanggulangannya adalah bersihkan komputer secara berkala. Sisi fisika dan kimia, yaitu terdiri dari panas, listrik, magnet, suara, dan kimia. Panas dapat terjadi dari dalam komputer, ruangan, dan luar ruangan. Dari dalam komputer disebabkan karena komponen elektronik dialiri arus listrik. Dari ruangan disebabkan karena alat pemanas seperti pemanas air, kompor, dan dari luar ruangan lebih disebabkan dari panas matahari. Penanggulangannya adalah gunakan kipas angin atau fan atau heatsink pada komponen yang mudah panas. Gunakan kaca film atau gorden untuk menghindari masuknya sinar matahari. Gunakan juga AC untuk mengatur suhu udara ruangan. Terima kasih. Kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Yang pertama, jangan download executable file atau dokumen secara langsung dari internet. Yang kedua, jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. Yang ketiga, jangan install game atau screensaver yang bukan asli dari OS. Yang keempat, kirim file mencurigakan via email ke admin setempat untuk dicek. Yang kelima, simpan file dokumen dalam format RTF, Rich Text Format, bukan docs. Yang keenam, selektif dalam mendownload attachment file dalam email. Yang ketujuh, teruskan informasi virus atau hoax file ke admin setempat. Jadi, kesimpulannya itu, inti dari keamanan komputer adalah melindungi komputer dan jaringannya dengan tujuan mengamankan informasi yang berada di dalamnya, mencegah terjadinya suatu serangan terhadap sistem. Dengan demikian, kita perlu memperhatikan desain dari sistem, aplikasi yang dipakai, dan human admin. Ketiga faktor tersebut merupakan cara yang baik untuk mencegah terjadinya kebocoran sistem, serangan, dan lain-lain. Password digunakan untuk memproteksi hal-hal yang sifatnya konfidensial. Beberapa orang yang sudah membuat password dengan menggabungkan beberapa jenis karakter sehingga sulit untuk ditebak. Ini membuktikan bahwa mereka tidak ingin informasi yang tersimpan di dalamnya dihack oleh pihak lain. Sarannya, itu begitu banyak teknik dalam mengamankan data dan informasi yang tersimpan pada sebuah medium penyimpanan di komputer. Teknik tersebut patut diterapkan apabila kita tidak menginginkan terjadinya resiko kehilangan data penting. Namun, pemilihan teknik tersebut perlu dilakukan dengan cermat. Untuk mempunyai password dalam jumlah yang banyak, lebih baik memakai password manajemen daripada ditulis di suatu tempat. Oke, terima kasih.